Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 419, Siasat Regent Estate. Dia menatap sesepuh berambut putih dengan senyum bengkok dan aura kekerasan di sekelilingnya. Dia adalah yang mulia kedua di bawah Huang Pu Fenglei. Dengan Huang Pu Fenglei di sekitarnya, dia sebenarnya sedang mengutarakan pikiran bosnya. Huang Pu Fenglei menatap pertunjukan itu dengan dingin. Yang mulia kedua, apa yang Anda katakan? Aku tidak bisa mendengarmu dari sana. Wajah Huang Pu Tianyuan jatuh, menyeret tubuhnya yang dipukul ke pria tua itu dan mendekatkan telinganya. Yang mulia kedua hanya menjadi lebih sombong pada penampilannya yang lemah, mengangkat kepalanya untuk menyatakan dengan bangga, seperti yang saya katakan, saya mengaum. Teriakan seperti naga yang dikurung datang, mengguncang hati semua orang. Bahkan yang mulia pun tegang. Dan yang mulia kedua, target lolongan itu, gendang telinganya tertusuk dan mulai mengeluarkan darah dari telinganya. Dengan kepulan, seluruh kepalanya menghilang dalam mulut hitam dan bau. SSS sisanya mundur. Mereka menyaksikan yang mulia kedua hanya berdiri di sana, tanpa kepala, dengan darah memercik dari lehernya. Di tempat kepalanya, sekarang ada binatang. Mata segitiga, sisi kasar dan ukurannya, semuanya menunjuk pada kepala naga. Tetapi pemilik kepala itu adalah manusia bertubuh, Huang Pu Tianyuan. Dalam sekejap, kepalanya telah berubah menjadi naga, merobek kepala Radiant Stage Grand Peak hingga bersih. Hati yang lain bergidik saat darah merembes dari rahang itu, keluhan apapun bersarang di tenggorokan mereka. Huang Pu Fenglei terbelalak, tubuh berlian 9 naga, transformasi kepala naga. Transformasi ini meningkatkan pertahanan yang tak terkalahkan dan taring yang tajam untuk merobek bahkan seorang pembudidaya tubuh Radiant Stage. Huang Pu Tianyuan membutuhkan waktu 3 bulan untuk melangkah ke tingkat ini. Untuk semua orang di sini, dia bahkan mungkin telah melampaui Zhuo Fen. Zhuo Fen mengandalkan kedua tinjunya, sementara dia memiliki tubuh berlian 9 naga, tidak meninggalkan bagian yang tidak diubah, menjadi benar-benar tak terkalahkan. Mata dingin melirik ke sekeliling. Kepala Huang Pu Tianyuan mendapatkan kembali bentuk normalnya, meskipun darah masih keluar dari mulutnya, memperkuat ketakutannya. Aturan Regent Estate adalah untuk mendengarkan Estate Lord. Saya harap yang mulia akan mengingat itu, demi Anda. Huang Pu Tianyuan mencibir ancaman. Sudah saatnya dia merasa seperti seorang Estate Lord sejati. Kekuasaan menuntut otoritas, menuntut rasa hormat dan ketaatan dunia. Menundukkan kepala mereka, kami mematuhi Estate Lord. Huang Pu Fenglei menghela nafas, menirukan yang lain. Dia tahu kesempatannya tidak akan pernah datang. Di Regent Estate, dia bukan lagi pemimpin, tetapi hanya preman yang dikirim untuk tugas. Melirik ke tubuh yang mulia kedua, itu hanya berdiri di sana tanpa kepala, dengan darah menggelegak tanpa henti, kematian yang cepat dan sia-sia. Mendesah, semua orang menjadi murung. Era kejayaan tanpa akhir mereka sebagai yang mulia di Regent Estate telah terjadi. Selamat, Tuan. Kami sekarang memiliki kekuatan untuk melawan perang ini. Leng Wuchang tertawa. Huang Pu Tianyuan mengangguk. Zhuo Fen, Gu Santong, kita akan segera bertemu. Hahaha. Estate Lord, orang-orang kaisar. Leng Wuchang berbicara tentang detailnya. Huang Pu Tianyuan mengangguk dan menunjukkan senyum dingin. Hanya beberapa naga surgawi dan kapten bayangan untuk mengawasiku? Naif. Huang Pu Fenglei memutar matanya. Hanya, lancang, untuk memandang rendah bahkan orang-orang seperti naga surgawi. Kemudian lagi, itu masuk akal. Bahkan bersatu, ketiganya tidak bisa melakukan apapun padanya. Mengejek mereka wajar saja. Kecemburuan Huang Pu Fenglei tumbuh dengan setiap pikiran. Air liurnya bocor. Akan sangat menyenangkan jika itu aku. Sayangnya, itu sia-sia pada orang biasa seperti dia ketika itu akan bersinar di tangan yang mulia. Benar-benar seperti milikmu. Sungguh memalukan. Yang mulia menggelengkan kepalanya yang diabaikan oleh Huang Pu Tianyuan, berkata kepada Leng Wuchang, tetapi karena mereka ada di sini untuk membantu, sebaiknya kita menggunakannya. Tidak peduli plot jahat apa yang mereka miliki, kekuatanku akan mengalahkannya. Estate Lord itu brilian. Ini yang saya tunggu-tunggu. Dengan kekuatan tak terbendung Estate Lord, apapun bisa diselesaikan. Bahkan berkelahi dengan Zhuo Fen atau keluarga kekaisaran. Leng Wuchang membungkuk, bersemangat karena ambisinya yang telah lama disayangi akan menjadi kenyataan. Huang Pu Tianyuan tertawa, mondar-mandir. Ayo, mari kita bertemu para ahli ini. Hahaha. Yang lain membungkuk dan mengikuti. Mereka segera tiba di ruang tunggu, di mana naga surgawi menunggu. Tapi tampilan santai di Huang Pu Tianyuan membuat mereka semua tegang. Panggung Radian Puncak. Ketiganya saling bertukar pandang kaget. Mereka semua tahu Huang Pu Tianyuan adalah puncak pembudidaya surga yang mendalam, namun dia sekarang telah muncul 3 bulan kemudian pada tingkat yang sama dengan mereka. Kecepatannya lebih aneh dari Zhuo Fen. Mereka bisa merasakan ancaman datang dari sosoknya yang berbau darah. Itu hanya membuat ketiganya waspada. Transformasi mendadak Huang Pu Tianyuan membuat mereka gelisah. Estate Lord Huang Pu, sudah lama sekali. Saya terkesan. Aku ingin tahu keajaiban seni apa yang digunakan oleh Estate Lord untuk mengalahkan
mengalami transformasi yang begitu menakjubkan. Fang Qiubai menyelidiki. Sima Hui dan Shadow King juga memberi hormat, tegang dan bersemangat untuk jawabannya. Huangpu Tianyuan menjadi lebih berani pada reaksi mereka tetapi menghindari pertanyaan. Silakan, duduk. Anda datang atas perintah Kaisar untuk membantu Regent Estate menangkap pengkhianat itu. Saya benar-benar berterima kasih. Mari kita bahas rencana tindakan kita. Ketiganya menutupi sifat rahasia Huangpu Tianyuan yang jelas dan berkata, bagaimana kita harus melanjutkan, Tuan Huangpu Tianyuan? Hahaha, aku dan Tuan Leng sudah mendiskusikannya. Dia dan Leng Wuchang menunjukkan senyum samar. Sebelum yang pertama melanjutkan, untuk membunuh penunggangnya, Anda harus terlebih dahulu melepaskan kudanya. Kami pertama-tama akan memotong sayap Zuofen. Seperti yang kalian semua tahu, bangunan bunga melayang, pavilion naga terselubung, dan tempat tinggal pedang Marquise ada di pihak Zuofen. Sebelum kita bergerak melawan Zuofen, kita harus memotongnya, dimulai dengan sekutunya. Kamu hanya menginginkan rumah. Fang Qiubai menyipitkan mata. Ambisi liar Huangpu Tianyuan sudah menjadi rahasia umum. Tapi itu semua jatuh di bawah rencana yang mulia, dan ketiganya mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai sesuai dengan rencana Estate Lord Huangpu. Sima Hui mengangguk. Kalimat itu sama dengan meminta keluarga kekaisaran memvalidasi kehausannya akan kekuasaan, bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam kampanyenya. Ini adalah kesempatan terbaik dalam sejarah, meskipun jelas bahwa keluarga kekaisaran tidak akan ikut campur karena tangan mereka sendiri penuh. Dia harus bergerak lebih cepat, sebelum keluarga kekaisaran selesai menyelesaikan urusannya dan situasinya akan menemui jalan buntu lagi. Huangpu Tianyuan dengan demikian menjalankan rencana serangan terhadap 3 rumah dan memberitahu lembah neraka dan balai raja Pil untuk berkoordinasi. Apa yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak adalah bahwa di tengah pembicaraan mereka, sinyal halus terus mengalir dari lokasi mereka. Mereka menyebar ke pohon di luar, lalu ke meja batu, dan mereka terus melangkah lebih jauh, pergi dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu berlangsung bermil-mil. Selusin mil dari kota naga terkurung, di hutan, sesosok berbaju hitam bersandar di pohon besar dalam meditasi. Ketika pohon itu mengeluarkan sinyal juga, sosok itu membuka matanya dan menggunakan batu giok pengirim. Itu terbang tinggi di langit, hilang dalam sekejap.